Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadzal liqa nabhasu 'anil al-fa'il. Fi darsi al-lughatil arabiyyah al-bahsu 'anil al-fa'il al-mufrad. Jadi kita membahas tentang al-fa'ilul mufrad, fa'il mufrad. Mansatu Banyuwangi oleh Buru Syaifah. Jadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fa'il, orang yang melakukan pekerjaan. At-ta'rifu, adapun pengertiannya, al-fa'ilu huwa ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la. Jadi fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Dibaca rofa itu tandanya bisa dhamma atau dhammatain kalau mufrad. Isim yang dibaca rofa yang didahului fi'ilnya dan menunjukkan kepada yang melakukan pekerjaan atau pelaku. Jadi fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang biasanya tandanya itu dhamma atau dhammatain kalau mufrad. Letaknya itu setelah fi'il. Jadi setelah fi'il itu berarti fa'il. Nah, fa'il ini itu menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan atau seseorang atau pelaku. Nah, al-fa'il terbagi menjadi dua. Ada fa'il itu ada kalanya berupa zahir, tampak. Ada kalanya berupa dhamir, tersimpan, atau kata ganti, berupa kata ganti. Misalkan zahir, tampak, wujud, tampak secara langsung disebutkan fa'ilnya, lafadznya. Contohnya syahada faridun at-tilfaza. Farid menonton televisi. Jadi lafadz yang bergaris, yang berwarna merah, faridun, itu kan nama Farid dalam bahasa Indonesia. Jadi nampak tulisannya faridun, oh ada tulisan farid, maka itu namanya fa'il dhohir. Kemudian fa'il dhamir, fa'il yang berupa kata ganti, menggantikan seseorang. Contohnya qara'tul Qur'ana, saya membaca Quran. Jadi lafadz yang berwarna merah ini menggantikan ana, saya. Begitu pula aktubu ar-risalata, aktubu risalata, a alifnya ini merupakan dhamir ana. Jadi ana misalkan saya, nama Buru Syaifah, bukan disebutkan Buru Syaifahnya. Atau misalkan Farid mengatakan qara'tul Qur'ana, Farid membaca Al-Quran, tapi digantikan bukan Farid yang ditulis namanya, tapi qara'tul Qur'ana, menunjukkan bahwasanya saya sedang membaca Al-Quran, bukan dituliskan nama orangnya. Nah ini maka dinamakan dhamir. Kalau dhohir tadi tampak namanya, dituliskan namanya. Nah, fa'il al-dhohir, fa'il yang berupa isim dhohir atau tampak tadi, fa'ilnya tampak, itu juga ada dua. Bisa fa'ilnya itu berupa mudzakkar, bisa juga muannas. Jadi bisa yang melakukan pekerjaan itu laki-laki dan bisa juga perempuan. Nah, misalkan ini gambar laki-laki kira-kira sedang apa? Nah, sedang membaca. Yaqra'u atau qara'a Khalidun al-kutuba. Jadi bisa berupa fi'ilnya itu fi'il madhi, bisa juga berupa fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi contohnya qara'a Khalidun al-kutuba. Jadi Khalid sedang membaca atau telah membaca buku. Jadi kalau fi'ilnya madhi itu menunjukkan masa lampau telah. Jadi qara'a Khalidun al-kutuba, Khalid telah membaca buku. Sedangkan misalkan fi'ilnya itu menggunakan fi'il mudhari, maka bukan qara'a tapi yaqra'u. Yaqra'u Khalidun al-kutuba.
Khalid sedang membaca buku. Jadi tandanya kalau fi'il mudhari itu menggunakan ya, yaqra'u yang berwarna merah. Kemudian kalau yang melakukan itu mu'annas, ini seorang cewek, perempuan sedang menyapu halaman. Contohnya taknusu atau bisa menggunakan kanasat Fatimatun as-sahata. Kita menggunakan fi'il madhinya dulu. Kanasat Fatimatun sahata. Jadi Fatimah telah menyapu halaman. Jadi kalau fa'ilnya itu cewek, perempuan, biasanya bisa tandanya itu tak marbutoh atau menggunakan nama yang identik dengan cewek. Maka fi'ilnya, kalau fi'ilnya itu fi'il madhi, tandanya di akhir itu ada tak taknis. Kanasat, diakhiri tak yang bersukun itu namanya tak taknis. Kanasat Fatimatun. Beda dengan Khalid, qoro'ah. Misalkan diganti qoro'ahnya Fatimah, maka menjadi qoro'at Fatimah. Jadi kanasat Fatimatun as-sahata. Ada tak marbut, tak taknisnya yang berwarna merah. Kalau fi'il mudhari maka menjadi kanasat berubah menjadi taknusu. Awalnya menggunakan tak, menunjukkan dia perempuan. Taknusu Fatimatun as-sahata. Fatimah sedang menyapu halaman. Contoh misalul akhar, kita contohkan yang lain, ada contoh mudzakkar dan ada contoh muannas. Misalkan zaro Ahmad ammahu. Zaro Ahmad ammahu. Ahmad telah mengunjungi pamannya. Kita ganti ke bentuk muannas. Zaro ini fi'il madhi ya. Zarot Aisyatun ammahu. Maaf, zarat Aisyatun ammaha. Seharusnya ammaha. Maaf, salah tulis. Zarot, zaro awalnya kalau yang melakukan pekerjaan laki-laki Ahmad, zaro Ahmad. Kalau yang melakukan perempuan zarot Aisyatun. Jadi perhatikan fi'il madinya, ada perubahan. Awalnya zaro kemudian mendapat tak zarot. Itu bedanya. Itu fi'il madi. Kemudian zahaba at-talibu ilal masjidi. Pelajar laki-laki pergi ke masjid. Kita ubah ke cewek. Zahabat at-talibatu ilal masjidi. Jadi pelajar perempuan telah pergi ke masjid. Awalnya zahaba at-talibu, pelajar laki-laki telah pergi. Kalau pelajar perempuan zahabat at-talibatu. Jadi ada perbedaan fi'il madinya. Zahaba, zahabat. Zaro, zarot. Itu untuk fi'il madi, untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Kita beralih ke fi'il mudhari. Yushahidu al-jaddu al-manadhira. Kakek sedang menonton pemandangan. Kakek sedang menyaksikan pemandangan atau melihat pemandangan. Yushahidu diawali oleh ya. Syahada yushahidu. Untuk perempuan awalnya yushahidu maka menjadi tushahidu al-jaddatu al-manadhira. Jadi nenek sedang menyaksikan atau melihat pemandangan. Ada contoh lain. Yahtafilul al-muslimu bi'idil fitri. Muslim laki-laki sedang merayakan Idul Fitri. Yahtafilu diawali oleh ya. Kemudian kalau muannas diawali oleh tak tahtafilu. Al-muslimatu, muslim perempuan bi'idil fitri. Muslimatu, seorang muslim perempuan merayakan Idul Fitri. Jadi ada perbedaan. Yahtafilu diawali oleh ya kalau laki-laki, kalau perempuan muannas tahtafilu diawali oleh tak. Jadi perhatikan perbedaan untuk laki-laki dan perempuan pada fi'il madhi. Zaro, zarot. Zahaba, zahabat. Kalau cewek ada tambahan tak. Untuk fi'il mudhari yushahidu, tushahidu. Laki-laki ya, cewek tak. Laki-laki ya,
Untuk perempuan atau mu'annas ta. Yusyahidu, tusyahidu, yahtafilu, tahtafilu. Nah, kalau sudah bisa dipahami, silakan nanti bisa kalian buat contoh. Silakan kalian coba membuat satu kalimat, kemudian kembangkan menjadi 4 kalimat seperti contoh berikut. Jadi misalkan ada lafadz atau kalimat laiba at-tilmizu fil maidani. Silakan dikembangkan satu kalimat ini menjadi 4 seperti contoh berikut. Kita kembangkan dan jelaskan. Laiba at-tilmizu fil maidani. Laiba ini fi'il madhi, kemudian plus fa'il muzakkar. Mana fa'ilnya? At-tilmizu, ini siswa. Jadi siswa telah bermain di lapangan, fil maidani. Kemudian lafadz ini diubah menjadi yang melakukan perempuan. Laibat ini tetap fi'il menggunakan fi'il madhi, kemudian mendapatkan diganti fa'ilnya berupa fa'il mu'annas. Awalnya tilmidhu menjadi tilmidhatu. Fil maidani, siswi telah bermain di lapangan. Laibat at-tilmidhatu fil maidani. Jadi perbedaannya laiba tilmidhu, laiba untuk laki-laki, siswa. Laibat ada tak ta'nisnya, tilmidhatu itu siswi perempuan. Kemudian diubah yang ketiga dalam bentuk fi'il mudhari. Awalnya laiba menjadi yal'abu. Yang melakukan pekerjaan tetap tilmid, siswa, fil maidani. Yal'abu tilmidhu fil maidani. Yal'abu fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya tilmidhu itu mudzakkar. Jadi tilmid siswa telah, atau tilmid siswa sedang bermain di lapangan. Kemudian diubah yang melakukan pekerjaan perempuan. Tal'abu tilmidhatu fil maidani. Siswi sedang bermain di lapangan. Tal'abu ini fi'il mudhari, cirinya ada ta. Kemudian tilmidhatu ini siswi menunjukkan perempuan, maka menggunakan fi'il mudhari'nya diawali huruf mudhara'ah ta, tal'abu. Jadi silakan dipahami dan silakan mencoba. Buat satu kalimat saja, silakan dijadikan sebagai 4 kalimat ini. Fi'il madhinya 2, fa'ilnya pakai mudzakkar dan muannas. Kemudian fi'il mudhari dibuat fa'ilnya mudzakkar dan muannas. Jadi ada 4 kalimat. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.